Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, namaku Milka Hani Wirawan dengan NIM 218114011. Aku dari program studi farmasi. Nah, pada video kali ini, aku akan menjelaskan nih bagaimana proses fermentasi khususnya honey beer Merapi. Bagi kalian yang penasaran bagaimana sih prosesnya dari awal sampai akhir, terus tonton video ini sampai selesai ya. Dadah! Halo semuanya, sebelum kita memulai proses fermentasi biji kopi, kita perlu tahu dulu nih bahwa biji kopi yang akan kita gunakan diperoleh dari perkebunan kopi di lereng Merapi. Pemetikan cari kopi dipilih yang paling merah karena pada fase matang sempurna, kandungan gula dan berbagai senyawa kimia pembentuk cita rasa kopi telah mencapai kondisi yang paling optimal. Jadi, pada video kali ini, metode fermentasi yang digunakan adalah honey berry Merapi, di mana jenis kopi yang digunakan adalah kopi Arabica yang dipetik langsung dari lereng Gunung Merapi yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, kopi diproses dengan metode fermentasi anaerob kupas dengan bantuan kultur strawberry yang akan difermentasi selama 24 jam dan dilakukan pengeringan selama 96 jam. Oke, untuk yang pertama, alat yang digunakan adalah timbangan analitik, pH meter, kertas pH, termometer, oven, baskom, blender, wadah fermentasi, dan Brix refraktometer portable. Untuk bahannya sendiri, itu ada dua. Yang pertama, cherry atau biji kopi Arabica, dan yang kedua ada buah stroberi. Biji kopi yang sudah ditimbang sebanyak 500 gram, selanjutnya dilakukan perambangan untuk memisahkan biji kopi dengan kualitas yang baik dan yang tidak baik. Biji kopi dengan kualitas tidak baik ditunjukkan dengan biji kopi yang mengapung. Setelah proses perambangan, dilakukan pengukuran kadar Brix atau kadar gula menggunakan Brix refraktometer sebelum proses fermentasi berlangsung. Untuk metode honey, dilakukan proses pulping untuk memisahkan biji kopi dari kulit terluarnya. Setelah biji kopi terpisah dari kulit terluarnya, kemudian biji kopi tersebut dilakukan pengukuran suhu dan pH awal sebelum proses fermentasi berlangsung. Biji kopi yang sebelumnya sebesar 500 gram, setelah proses pulping, hasilnya menjadi 285 gram biji kopi. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam proses fermentasi, kita perlu membuat dulu nih kultur yang akan digunakan selama proses fermentasi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan kultur stroberi, di mana perbandingan berat biji kopi dan jus stroberi berturut-turut adalah 6,25 banding 1. Sehingga untuk 285 gram biji kopi dibutuhkan 45,6 ml jus stroberi tanpa air, kemudian baru dicampurkan dengan 100 ml air. Hai semuanya, nah selanjutnya kita masuk nih ke dalam proses fermentasi. Sebelum proses fermentasi itu berlangsung, alangkah baiknya wadah untuk fermentasi kita lakukan sterilisasi terlebih dahulu menggunakan air hangat untuk mencegah resiko kontaminasi. Kemudian, biji kopi yang tadi sudah dipisahkan dari kulit terluarnya dan kultur stroberi yang tadi sudah dibuat dimasukkan ke dalam wadah fermentasi lalu ditutup. Setelah itu, parameter-parameter seperti suhu, lama fermentasi atau waktu, pH, organoleptis seperti warna, bentuk, dan bau, serta terbentuk buih khas pada proses fermentasi, diamati dan dicatat selama proses fermentasi berlangsung hingga selesai. Selanjutnya,
Setelah 24 jam atau setelah proses fermentasi selesai, biji kopi yang sudah terfermentasi tadi ditiriskan untuk kemudian siap dilakukan pengeringan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pengeringan. Pengeringan di sini dilakukan menggunakan oven dengan suhu 50 derajat Celcius dan dilakukan selama 96 jam. Kadar air yang dikehendaki adalah 10%. Berat awal setelah proses fermentasi 225 gram dan berat akhir setelah proses pengeringan 111 gram. Biji kopi yang sudah dikeringkan kemudian dilakukan sortasi lagi untuk memisahkan biji kopi yang kurang baik sehingga didapatkan biji kopi yang berkualitas, di mana berat akhir pada proses pengeringan sebesar 111 gram dan setelah dilakukan sortasi lagi didapatkan berat 84 gram. Nah, yang terakhir adalah proses cupping. Setelah dilakukan sortasi kedua setelah pengeringan, biji kopi masuk dalam tahap penyengraian atau roasting. Setelah itu, biji kopi dapat dihaluskan menjadi serbuk. Bubuk atau serbuk biji kopi kemudian diseduh dengan air panas dan dapat dilakukan cupping atau pencicipan kopi oleh para profesional yaitu barista untuk menilai cita rasa kopi yang dihasilkan. Nah, berikut adalah produk yang dihasilkan dari kelompok kami. Semoga melalui video kali ini dapat membantu menambah wawasan teman-teman mengenai fermentasi kopi, khususnya metode honey dengan kultur buah stroberi. Terima kasih ya sudah berkenan menyimak video saya. Selamat mencoba.